Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Syaludin dengan NIM 14625000070, biasa dipanggil dengan Alul, dari kelas R Teknik Informatika, Fakultas FTIC Untak Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait penugasan UTS semester 1 di matkul pemrograman web dasar. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan beberapa yang akan saya lakukan di sini. Penjelasan yang saya akan lakukan ada 3. Yang pertama ada ketentuan ini sesuai dengan yang diupload dengan di SIM Untak. Terus yang kedua ini codingan saya sendiri, dan yang ketiga ini ada terkait tentang hasil outputnya. Jadi ini semua sudah terintegrasi atau sudah menyatu satu sama lain ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, yang materi yang pertama ini kita harus membuat program dengan file JavaScript yang ditampilkan di konsol. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang dibuat. Ini ada 5 yang dari JavaScript. Oke, kita cek yang pertama tentang tampilkan 10 bilangan Fibonacci. Angka 10 bisa diganti sesuai inputan. Tampilkan semua angka genap dari deret Fibonacci tersebut. Tampilkan semua angka ganjil dari deret Fibonacci tersebut. Input banyak bilangan Fibonacci 10, output deret Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Bilangan genapnya 0, 2, 8, 34. Bilangan ganjilnya 1, 1, 3, 5, 1, 13, 21. Baik, langsung saja kita ke codingannya tentang ketentuan nomor 1 dari JavaScript-nya ya. Nah, ini sudah saya beri nama tentang deret Fibonacci. Nah, kita tahu sendiri deret Fibonacci adalah deret angka di mana setiap angka merupakan hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Contohnya seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Tuh, hingga tak terhingga lah, banyak. Nah, di dalam fungsi ini saya membuat array awal bernama FIB. Nah, ini array awalnya FIB atau kepanjangannya Fibonacci, yang berisi 2 angka pertama. Nah, ini dua angka pertamanya 0 dan 1. Karena ada 2, ada 0 dan 1. Lalu saya menggunakan perulangan for. Ini untuk perulangan, jadi ini bisa diulang-ulang. For dari indeks kedua, dan setiap kali loop berjalan saya menambahkan angka baru hasil dari FIB I-1 plus FIB I2, I1 dan I2. Jadi ini perulangan. Setelah selesai, fungsi akan mengembalikan hasil array sebanyak n elemen menggunakan /0n. Nah, ini fungsinya akan mengulang sesuai dengan banyaknya n ini. Nah, kemudian saya juga membuat fungsi tambahan bernama getEventOut. Nah, getEventOut ini fungsi ini memisahkan bilangan genap dan bilangan ganjil dari deret Fibonacci yang sudah kita dapatkan. Di dalamnya saya menggunakan filter, yaitu fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk menyaring. Ini filter ini digunakan untuk menyaring elemen sesuai kondisi. Nah, ini kondisinya kan ini event ini kondisi untuk bilangan atau angka-angka yang genap. Nah, ini untuk ODD ini untuk bilangan angka-angka ganjil. Nah, kemudian
saya membuat variabel let n 10, artinya saya ingin menampilkan 10 angka pertama deret Fibonacci. Saya panggil Fibonacci n dan get even out Fib series. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama ada Fibonacci n dan juga get even out Fib series. Lalu saya tampilkan hasilnya ke konsol. Nah, konsol log. Kan tadi sesuai ketentuan dari filenya ditampilkannya di konsol, jadi saya tampilkan juga di konsol. Nah, ketika dijalankan nanti akan muncul seperti wait saya coba jalankan dulu. Nah ini konsolnya, saya coba ini tes konsolnya, open browser console F12 to see the output. Nah, untuk menampilkannya kita harus mengklik F12. Nah ini untuk tampilan deret Fibonacci-nya. Nah, untuk tampilannya ini sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, dari Fibonacci ada 0112, 35, 8, 13, 21, 34. Nah, wait. Saya sesuaikan. Nah, ini kita sesuaikan dengan ketentuan dari file yang sudah dikirim. Ini deret Fibonacci sudah sesuai 011, 235, 8, 13, 21 dan juga 34. Nah, ini bilangan genapnya juga ada 0, 2, 8 dan juga 34. Nah, dari deret Fibonacci-nya sudah sesuai bilangan genapnya yang mana. Nah, ini bilangan ganjilnya ada 1, 1, 3, 5, 13 dan 21. Nah, dari deret Fibonacci-nya. Nah, jadi untuk materi atau ketentuan yang pertama dari program JavaScript sudah sesuai ya. Lanjut kita ke program yang kedua untuk mencetak matriks persegi n(x(n) dengan angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya, di mana n adalah inputan. Nah, nanti seperti ini, input masukkan n 5, outputnya 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1. Oke, kita lanjut ke pembahasan codingannya. Nah, terkait matriks identitas. Nah, saya membuat matriks identitas ini dengan nama identity matrix. Ya, sebenarnya sama aja ya. Ini cuma bahasa Inggrisnya saja, jadi identity matrix. Fungsi ini digunakan untuk membuat matriks identitas, yaitu matriks persegi di mana semua elemen diagonal bernilai 1 dan elemen lainnya 0. Contoh. Nah, dalam fungsi ini saya menggunakan 2 perulangan for. Nah, ini ada 2 ya. For-nya ada 2. Perulangan pertama untuk baris, perulangan kedua untuk kolom. Nah, ini perulangan pertama, for yang pertama ini untuk baris, sedangkan yang kedua ini untuk kolom. Jika sama maka nilainya 1, kalau berbeda maka nilainya 0. Matriks untuk itu. Setelah itu setiap baris saya tambahkan ke dalam array matriks. Nah, setiap barisnya ini saya tambahkan ke array matriks. Jadi let ini di dalam ini saya tambahkan ke matriks. Hasil akhirnya adalah matriks identitas ukuran n kali n. Saya gunakan nilai n2 sama dengan 5. Artinya saya ingin membuat matriks identitasnya 5 kali 5. Jadi ada 5 kolom dan juga 5 baris. Kemudian saya tampilkan di konsol satu persatu barisnya menggunakan for each. Nah, jadi untuk matriksnya saya
tampilkan menggunakan for each. Nah, ketika dijalankan nanti munculnya seperti ini outputnya. Nah, ini matrik identitasnya. Ini kita sesuaikan lagi dengan ketentuan yang sudah ada di web SIM-Untak ya. Jadi biar apakah ini nanti tugas saya ini sudah sesuai apa belum dengan ketentuannya. Nah, ini matriknya identitas 5x5 karena kita tahu sendiri di sini ada 5 kolom dan juga 5 baris ya. Ada 5 kolom dan juga 5 baris, maka saya menggunakan matrik identitasnya ya 5x5. Nah, ini selanjutnya kita cek untuk outputnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini ada 1 0 0 0 0. Nah, ini juga ada 0 1 0 0 0. Sudah sesuai 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya jika sudah sesuai kita lanjut ke ketentuan yang ketiga, yaitu tentang 2 spesies hewan. Ada 2 spesies hewan. Spesies A berpopulasi awal 100 dan tumbuh 10% per bulannya. Spesies B berpopulasi awal 500 tetapi berkurang 5% per bulannya. Tampilkan perkembangan populasi kedua spesies tersebut. Tampilkan akan berhenti pada bulan di mana populasi A melampaui populasi B. Oke. Outputnya bulan 1 A 100, B 500, bulan 2 A 110, B 475. Berhenti saat A melampaui B. Oke. Jadi begitu ya. Kita masuk ke codingannya tentang ketentuan yang ketiga terkait populasi hewan. Nah, di sini function population simulation. Ini populasi hewannya saya namakan dengan populasi simulasi. Jadi ini simulasi populasinya ya, simulasi populasi hewannya. Misalnya saya punya 2 jenis hewan ya sesuai dengan ketentuan tadi. Yang A yang awal adalah 100 ekor, yang B awalnya 500 ekor. Let month, setiap bulan populasi A bertambah 10%. Nah, ini setiap bulan A nya ini dikali dengan 10%. Nah, ini 10% ini 110. Terus yang kemudian untuk populasi B berkurang 5%. Saya ingin tahu pada bulan berapa populasi A akan lebih besar daripada populasi B ya, sesuai dengan ketentuan tadi. Jadi di dalam perulangan while A lebih kecil daripada sama dengan B, saya tampilkan populasi tiap bulan di konsol menggunakan konsol log. Nah, ini sesuai dengan ketentuan karena harus ditampilkan di konsol. Populasi A nya dikali 110 atau 10%. Jadi kan tadi kan ketentuannya populasi A nya akan bertambah 10% setiap bulannya. Nah, yang kedua populasi B dikalikan 0,95 atau berkurang 5%. Nah, jadi dari angka 100 kalau kita tambah 10% jadi 110, kalau 100% menjadi 95 per bulannya. Begitu A sudah lebih besar dari B, maka perulangan akan berhenti. Nah, kita cek ke hasil outputnya apakah sudah sesuai, apakah hasil perulangannya akan berhenti jika hasil A lebih besar daripada hasil populasi yang B. Oke, kita cek. Ketentuannya tadi kan berhenti saat A melampaui B. Bulan pertama A nya 100, B nya 500, dan akan bertambah 10% untuk populasi hewan A dan akan berkurang 5% untuk populasi hewan B. Nah, kita cek ya.
Kita cek sama-sama. Bulan 1 sesuai 100-500, kemudian bertambah. Kita ke populasi hewan yang pertama dulu ya. 100, dari 100 bulan pertama 100, bulan kedua menjadi 110. 10% dari 10 kan sama dengan 10% dari 100 sama dengan 10 ditambahkan jadi 110. Kemudian lanjut lagi, bulan ketiga menjadi 121, 10%-nya 11, 110 tambah 11 121. Kemudian lanjut bulan keempat 133, 100 menjadi bulan 5 146, bulan 6 161, bulan 7 177, bulan 8 195, bulan 9 214, bulan 10 236, bulan 11 259. Oke, sudah sesuai ya. Ini kalau kita hitung satu-satu ya lama. Ini setelah tadi saya cross check juga sudah sesuai. Untuk populasi hewan yang A ini bertambah 10% tiap bulannya. Kita lanjut ke ketentuan populasi hewan B, di mana hewan B berkurang 5% per bulan. 5% per bulan. Nah, 5% dari kita buktikan ya, ini 5% dari 500 itu kan 25. Nah, ini jadi 500 dikurangi 25 475. Terus bulan ketiga 451, bulan keempat 429, bulan kelima 407, bulan keenam 387, bulan ketujuh 368, bulan ke-8 349, bulan ke-9 332, bulan ke-10 315, bulan ke-11 299. Oke, nah ini kita cek untuk yang tadi berhenti saat A melampaui B. Nah, jika kita ini sudah berhenti. Nah, berhentinya itu ternyata di bulan 11. Jadi ini sudah sesuai ya. Karena jika kita lanjutkan seperti ini ya. Nah, ini nanti 299 itu kan berkurang 5%. Nah, 5%-nya itu sekitar 15. Jadi ini hasilnya nanti akan 274, sedangkan ini 10%-nya kan 25. Jadi kalau kita lanjutkan ini akan menjadi 280 sekian. Nah, jadi ini berhentinya ternyata di bulan 11 karena di bulan ke-12 itu sudah memasuki ketentuan di mana saat A melampaui B. Jadi untuk perulangannya berhenti pada bulan ke-11 karena sudah berhenti di bulan 11 karena kalau bulan ke-12-nya itu A itu sudah melampaui B. Nah, begitu. Oke. Itu untuk codingan yang ketiga selesai. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat atau ketentuan keempat dari JavaScript. Sebuah mobil balap memulai lomba dengan kecepatan awal 80 km per jam. Setiap putaran atau lap kecepatannya meningkat 5% karena efisiensi dari mesinnya. Oke, tetapi setelah setiap 3 putaran kecepatan menurun 10% nih karena suhu mesin yang tinggi ya. Jadi mungkin perombakannya itu kayak mesinnya itu panas jadi performanya menurun gitu ya. Hitung dan tampilkan kecepatan pada setiap putaran untuk 12 putaran. Nah, ini ada 12 putaran ya, serta kecepatan rata-rata seluruh putaran. Nah, jadi nanti hasilnya ini putaran pertama itu kecepatan rata-ratanya berapa kilometer per jam, putaran kedua berapa, seterusnya hingga sesuai ketentuan tadi yaitu 12 putaran. Totalnya 12 putaran. Oke. Kita lanjut ke codingannya yaitu kecepatan mobil balap P balap. Program ini mensimulasikan kecepatan mobil balap selama 12 putaran. Nah, ini kecepatan mobil balap ini saya namakan dengan racing speed ya, atau apa ya, kecepatan balap lah. Awalnya kecepatan mobil adalah 80. Nah, lead speed ini bahasanya kan apa ya, kita mulai speednya itu 80. Lalu
setiap putaran kecepatannya meningkat 5%. Jadi speednya ini menjadi 1 titik atau koma 0,5. Jadi setiap putarannya ini akan meningkat kecepatannya sebesar 5%. Namun setiap 3 putaran, nah ini setiap lapnya ini, lap 3 putaran, efek penurunan akan menjadi 10%. Karena misalnya mobilnya itu bisa kelelahan atau pit stop ya, atau karena suhu yang tinggi sesuai dengan penjelasannya tadi, maka dilakukan FI lap 3%, 0, speednya berkurang 10%. Jadi hitungannya speed dikali sama dengan 0,90. Saya juga menghitung total atau kecepatan, rata-rata kecepatan perputarannya ya. Average ini kan kayak rata-rata total speed dari 12 putaran. Nah, dan juga saya tampilkan di konsol. Jadi saya menggunakan konsol log. Nah, jadi saat kita jalankan dari program ini, nah ini program ini kan sudah disetting 12 lap juga, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, ini ada 12 putaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, let's see, kita cek. Nah, ketentuannya untuk total adalah 12 putaran sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita mengecek nih rata-rata seluruh putarannya itu berapa kilometer per jam, rata-rata kecepatan ya maksudnya ya. Oke, sesuai dengan ketentuan tadi, untuk kecepatan putaran yang pertama yaitu 80 km per jam, ini sudah sesuai. Nah, kemudian kita lanjut ke putaran kedua, dimana setiap satu lap akan bertambah 10% kecepatan, dan setiap 3 lap akan mengurangi 5% kecepatan, dan setiap 3 lap itu akan mengurangi 10% kecepatan. Oke, let's see, kita cek. Oke, pertama 80, 5% dari 80 adalah 4. Jadi 80 tambah 4 pada putaran kedua itu 84, dan meningkat lagi menjadi 88 pada putaran ketiga. Oke, setelah itu pada putaran keempat, karena ketentuan tadi dimana setelah 3 lap itu akan berkurang sebesar 10%, let's see, kita tambah 88, pokoknya nanti 88 ini kita tambah 5%, lalu dikurangi 10% kecepatannya dari rata-rata, sehingga hasilnya nanti putaran keempat ini akan 83 km per jam. Seperti itu. Nah, ini akan berulang lagi sesuai dengan ketentuan yang kita buat tadi, dimana 5% kecepatan akan bertambah setiap lapnya, dan berkurang 10% kecepatannya setiap dari 3 lapnya. Nah, ini nanti setiap 3 lap ini nanti akan berkurang. Oke. Nah, ternyata nah, terus yang terakhir itu kita disuruh juga untuk menghitung kecepatan rata-rata dari 12 lap tersebut. Nah, dari mobil balap ini kita simpulkan dari 12 putaran atau 12 lap ini, kita mendapatkan rata-rata itu 89 km per jam. Nah, jadi sudah sesuai dengan ketentuan yang nomor 4. Oke, selanjutnya kita lanjut ketentuan JavaScript yang nomor 5. Oke, let's go. Semangat. Nah, ketentuan nomor 5 terkait JavaScript yang ditampilkan di konsol, yaitu terkait atau tentang simulasi virus. Oke. Di bagian pertama saya membuat simulasi virus ini dengan nama virus simulation.
tahu ya saya ganti dengan bahasa Inggris saja ya. Maka dari itu kita menjadi virus simulation. Program ini menggambarkan penyebaran virus di antara sejumlah orang. Wait, kita baca dulu dari ketentuannya. Sebuah kota memiliki 1000 penduduk. Pada hari pertama ada 5 orang yang terinfeksi virus. Nah, jadi diketahui ada 1000 penduduk dan ada 5 orang yang pada hari pertama ada 5 orang yang terinfeksi virus. Setiap orang yang terinfeksi menularkan virus ke 2 orang sehat. Namun 10% dari total penderita sembuh setiap hari. Nah, jadi setiap orang yang terinfeksi menularkan virus ke 2 orang. Jadi tiap harinya itu menularkan virus ke 2 orang. Namun ada ketentuan lain, yaitu 10% dari total penderita itu sembuh setiap hari. Jadi gitu, ada 2 ketentuan yang berlawanan ya. Nah, kita disuruh untuk membuat simulasi untuk menghitung berapa hari sampai semua penduduk terinfeksi. Oh no, kiamat kah ini? Oh saja. Nanti hasilnya akan hari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ini nanti akan menjadi pada hari keberapa semua, atau ketentuannya 1000 orang yang terinfeksi, warga sehatnya yang terinfeksi. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi codingannya. Nah, ini saya menggunakan perulangannya well infected total people untuk menampilkan jumlah jumlah infeksinya setiap hari. Nah, setiap harinya ini infeksi baru, infeksi kali 2. Jadi setiap harinya itu 5 orang ini menggerokot. Setiap orang itu akan setiap orang yang terinfeksi menularkan ke 2 orang. Jadi kayak kali 2 gitu kan. Jadi 1 orang ini kayak ngebawa 2 orang. Makanya kita kalikan 2 untuk setiap orang yang terinfeksi. Nah, terus yang kedua ini ada late recovery itu atau sembuh ya. Nah, setiap persembuhannya itu kan berapa tadi? 10% setiap harinya. Maka dari itu dalam matematiknya itu 0.10 itu adalah 10%. Lalu hasil akhirnya akan diupdate. Nah, jika jumlah terinfeksi sudah lebih besar dari total populasi, maka diset menjadi 1000 supaya tidak melebihi total penduduk. Betul. Nah, ini diset if infected sama dengan total people. Nah, jadi diset kan tadi kan total people-nya kan 1000. Jadi ketentuan dari infeksinya ini tidak mungkin kan melebihi 1000. Nah, kalau melebihi 1000 itu warga-warga mana yang diajak gitu kan, gak ada kan, karena totalnya kan 1000. Jadi yang terinfeksi itu kan, jadi maka kita membuat ketentuan jika sudah melebihi 1000 ya hasil akhirnya ya tetap 1000, gak mungkin lebih. Oke. Nah, ini kita jalankan di konsol juga. Oke, selanjutnya kita cek nih apakah sudah sesuai atau belum. Oke, kita cek di outputnya. Oke, di hari pertama 5 yang terinfeksi teman-teman. Wait, kita buka juga ketentuan. Pada hari pertama 5 orang terinfeksi virus, betul. Oke, kemudian pada hari kedua dan seterusnya kita lihat nih ada berapa. Oke, setelah kita lihat pada hari pertama itu kan berarti kan 10 orang 5 orang, hari pertama 5 orang. Nah, dengan ketentuan yang pertama itu akan kali 2, atau setiap orang yang terinfeksi itu nularnya ke 2 orang yang sehat. Maka dari itu 5 kali oke. Pada hari keduanya itu 15, pada hari ketiganya 44, pada hari keempatnya ada 128, hari kelima 372, dan hari keenam
sudah 1000-an terinfeksi. Oke, jadi jawaban dari ini dari setiap dari apa tadi ya? Dari berapa hari sampai semua penduduk terinfeksi itu sudah terjawab pada hari ke-6, di mana hari ke-6 itu semua penduduknya sudah terinfeksi oleh virusnya, seperti film Abadi dan Jaya. Oke, sorry. Nah, sudah terjawab ya untuk yang kelima. Jadi mungkin itu saja terkait program dari JavaScript yang ditampilkan dari konsol saya. Selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait ketentuan yang ke-6. Ketentuan yang ke-6 yaitu buatlah sebuah halaman website portofolio, satu halaman menggunakan HTML, CSS dan JavaScript dasar. Oke, let's see, kita cek ke apa ya ini kita cek ke ketentuan pertama yaitu HTML. Website wajib memuat judul halaman berupa nama lengkap. Nah, jadi judul halamannya itu nama lengkap kita. Oke. Kemudian ada foto diri, foto kita ya. Jika tidak mungkin boleh menggunakan placeholder foto yang sesuai. Oke, yang penting ada fotonya. Makanya ini Pak Firdaus memudahkan kita dengan menggunakan placeholder. Kemudian ada biodata singkat. Oke, tentang nama lengkap, NBI, program studi dan juga kelas. Oke. Kemudian ada paragraf deskripsi diri yang menjelaskan keahlian, minat atau cita-cita. Oke. Kemudian ada daftar list, salah satu atau lebih dari berikut. Oke. Kemudian yang terakhir ada link eksternal opsional, misal Instagram, GitHub atau LinkedIn. Ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke file atau codingan terkait HTML. Oke. File ini saya beri nama dengan index HTML dan di dalamnya saya membuat sebuah tampilan web sederhana yang menampilkan profil pribadi saya beserta biodata, deskripsi diri, hobi, keahlian dan juga proyek yang saya pernah buat. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini sebenarnya ya tidak terlalu banyak juga ya, beberapa. Oke, selanjutnya kita mulai dari awal nih, dari deskripsi standar HTML, yaitu ada doctype HTML dan juga ada HTML lang petik. Oke. Nah, ini adalah standar dari HTML ya yang sering kita jumpai. Baris ini menandakan bahwa dokumen yang saya buat menggunakan HTML versi 5 dan bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Language-nya English atau Inggris. Baris ini lalu di dalam tag head. Nah, ini tag head ini, head itu artinya kan kepala ya, atau awalan dari sebuah dokumen maupun website. Saya menambahkan beberapa pengaturan penting seperti karakter encoding, pengaturan viewport dan juga judul halaman. Nah, kode lengkapnya ini seperti ini. Yang pertama ada head, terus meta charset UTF-8, meta name viewport, content width, device width, initial scale-nya 1.0, judul, portofolio, Abdul Aziz Syawaludin, link href ini itunya ya, image cert. Kita jelaskan sambil dijelaskan saja ya, tidak disebutkan aja ya. Tampilannya itu seperti ini nanti ya. Nah, yang pertama ini ada baris pertama meta charset UTF-8. Nah, digunakan
fungsinya ini digunakan agar semua karakter teks bisa ditampilkan dengan benar, termasuk huruf-huruf khusus dari bahasa Indonesia. Jadi nanti tampilannya itu agar menjadi benar gitu. Terus yang kedua itu saya menggunakan MetaMem. MetaMem ini berfungsi membuat tampilan web menjadi responsif agar enak dilihat di HP maupun di laptop. Jadi bisa dilihat dari tampilan desktop maupun dari tampilan mobile. Nah, jadi gitu. Kemudian ada title. Title ini berfungsi menampilkan judul halaman di tab browser. Oke. Kemudian saya menggunakan gambar placeholder dari dan file CSS eksternal. Nah, yang awalnya ini link href mj server ada gambar port profil. Namun sebenarnya baris ini bisa diperbaiki menjadi link rel style sheet href style CSS. Artinya dari kedua ini semua tampilan dan gaya halaman ini diatur oleh file style CSS yang ada di folder yang sama. Oke, kita lanjut ke bagian bodinya. Nah, bodinya ini saya menggunakan struktur kontainer agar kontennya rapi dan terpusat. Nah, ini di kelasnya kita menggunakan kontainer ya, struktur kontainer agar tampilannya rapi dan juga terpusat. Yang kedua ada kelas MT5. Nah, kelas ini memberi margin atas agar tampilan tidak terlalu menempel dengan tepi atas layar. Oke, agar tidak menempel ya. Margin itu kan kalau kita gak kasih margin nanti teksnya itu akan nempel. Jadi kita kasih margin agar ada apa ya, kayak jarak lah antara kedua tersebut. Oke. Kemudian pada bagian headernya ini saya menampilkan nama dan juga foto diri saya. Nah, saya tampilkan nama saya Abdul Aziz Syawaludin, dan juga foto diri saya pada folder placeholder JPEG. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Wait. Nah, seperti ini. Lengkapnya ini settingannya seperti ini. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada H1. H1 ini digunakan untuk menampilkan nama saya dengan ukuran besar. Jadi nanti yang akan menjadi hasil atau outputnya nama saya ini menjadi besar semua. Kemudian ada tag tag img atau image ya, adalah berfungsi sebagai menampilkan foto saya dengan bentuk lingkaran menggunakan rounded circle. Nah, jadi nanti bentuk foto saya itu berubah menjadi lingkaran karena saya menggunakan kode rounded circle dan ukurannya diatur menjadi 200 pixel. Nah, ini panjang lebarnya saya atur menggunakan 200 pixel. Kemudian kelas IMG Fluid. Nah, kelas IMG Fluid ini berfungsi membuat gambar otomatis menyesuaikan ukuran layar. Sedangkan untuk di blok MX Auto membuatnya sejajar di tengah. Jadi nanti hasilnya atas halaman muncul nama besar dan foto profil di tengah. Oke, sambil kita cek juga ya hasilnya seperti apa. Oh no. Ini backslash ini nanti tentang penjelasan dari JavaScript ya.
Oke. Nah, jadinya seperti ini. Sudah ada judul, nama saya sendiri sesuai dengan ketentuannya, dan ada foto saya. Oke. Jadi hasilnya sudah sesuai ya. Sudah ada judul yang menggunakan nama saya dan juga ada foto saya. Oke. Selanjutnya kita bahas pada bagian biodata, di mana saya menampilkan informasi dasar sesuai dengan ketentuan, yaitu ada nama lengkap, NBI, program studi atau kelas. Nah, jadi ada ketentuan. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada text strong. Nah, ini saya menggunakan text strong yang berfungsi sebagai untuk menebalkan label seperti nama lengkap agar lebih mudah dibaca. Bagian ini sederhana tapi penting ya menurut saya untuk menampilkan identitas saya ya, agar mudah dibaca. Jadi kita menggunakan text strong. Strongnya maksudnya bold ya, kalau di dokumen gitu bold, jadi tebal gitu. Pada bagian deskripsi mungkin itu untuk bagian biodata. Selanjutnya kita cek hasilnya gimana. Oke, hasil dari biodata adalah seperti ini, sudah sesuai. Nama lengkap saya adalah Abdul Aziz Syauliddin. Untuk NBE 146250070, program studi atau kelas teknik informatika atau kelas R. Oke, selanjutnya kita lanjut ke deskripsi diri. Oke, pada bagian selanjutnya yaitu deskripsi diri. Deskripsi diri ini saya menjelaskan singkat dan terkait deskripsi saya atau deskripsi tentang diri saya sendiri. Nah, seperti ini. Jadi saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang saya, bahwa saya berasal dari Fakultas FTEIC, Prodi Teknik Informatika, Undak Surabaya, dan saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya juga menyebutkan minat saya dalam pengembangan web dan juga kecerdasan buatan. Oke, kita cek pada hasil outputnya apakah sudah sesuai. Nah, ini deskripsi diri saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Syauliddin. Saya dari Fakultas FTEIC, Prodi Teknik Informatika, Untak Surabaya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan dari keluarga saya yang berkuliah. Umur saya 19 tahun dan saya memiliki minat dalam pengembangan web dan kecerdasan buatan. Saya berharap bisa berkontribusi dalam dunia teknologi dengan menciptakan solusi yang inovatif. Nah, jadi seperti itu untuk deskripsi diri. Nah, kita lanjut pada bagian hobi, atau bagian apa tadi kalau di file ketentuan. Daftar list, pilih salah satu atau lebih dari berikut. Oke. Dan di sini saya memilih ada 3. Ya, saya pilih semua sih jadinya kan. Yang pertama ada hobi, kelas, dan juga proyek. Oke, kita masuk ke bagian hobi terlebih dahulu. Ini sebenarnya hampir mirip ya. Jadi tampilan pada section hobi saya seperti ini. Saya menggunakan tag UL untuk membuat daftar tidak bernomor. Lalu untuk tag LI untuk setiap hobi, tampilannya nanti berupa bullet list yang rapi. Jadi seperti itu ya. Untuk ini sama, mungkin yang beda dari isinya, keahliannya sama, tetap untuk yang anunya juga sama. Untuk apa ini? Untuk proyeknya juga sama. Saya menggunakan li juga, UL juga. Oke. Ini untuk isinya bisa kita cek ke hasil outputnya. Oke. Jadi hobi saya bermain game mobile dan konsol, dan juga membaca buku. Untuk keahlian saya sendiri
yaitu yang pertama ada Microsoft Office, yang kedua ada jaringan dasar, dan yang ketiga adalah ahli di bidang komputer. Dan untuk proyek saya ada apa ini? Proyek saya ada promosi perusahaan di bidang IT Swantes. Nah, ini untuk proyeknya ini, nah, web dasar promosi perusahaan di bidang IT. Nah, ini nanti ini kalau kita pencet ini, maka nanti ini akan kita masuk ke apa ya, ke file HTML juga yang dari proyek saya. Isinya bagaimana ya, seperti yang tugas pertama ya. Jadi isinya seperti ini, kita ulas secara singkat saja ya. Jadi kayak proyek saya itu bagaimana, gitu-gitu aja sih. Pokoknya ini pada bagian proyek, jika kita pencet nanti akan masuk ke dalam website ya file saya sendiri, website terkait ini perusahaan di bidang IT dan juga Swantesnya. Oke, jadi begitu. Oke, kita lanjut ke link eksternal. Nah, link eksternalnya tampil seperti ini. Saya ada 2 tombol ya. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada Wangsaf ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Untuk link href ini adalah jika kita pencet nanti tombolnya akan mengarah ke pada link tersebut. Nah, jadi kalau kita pencet ya akan mengarah ke apa? Mengarah ke Instagram saya. Kemudian untuk source-nya IMG ini maksudnya logonya ya. Di logonya ini ada logo Instagram. Jadi kita tambahkan. Nah, untuk logonya itu saya ambil dari Wikipedia. Terus yang WhatsApp sama, hampir mirip. Kemudian saya akan menjelaskan terkait BTN, kelas BTN primary dan juga kelas BTN success. Nah, BTN ini digunakan jika saya menambahkan bootstrap di versi berikutnya agar tampilannya menjadi biru dan hijau. Jadi seperti ini ya tampilannya. Oke, mungkin itu saja terkait file HTML. Ini sudah sesuai ya, kalau kita pencet ya akan mengarah ke kita coba tes ya. Nah, ini nanti ke Instagram saya ya, jangan lupa di follow, di subscribe. Udah jangan udah. Wah, gini setiap masuk. Oke, kita lanjut menjelaskan yang ini tadi muncul ya, terkait JavaScript. Yang mana ya? Yang ini. Oke. Nah, tadi sesuai, apakah ada ya ketentuannya? Ada harusnya ya. Nomor berapa? Interaksi. Ketentuan interaksi JavaScript. Gunakan prompt untuk meminta nama pengunjung. Tampilkan sapaan kepada pengunjung menggunakan alert. Oke, menggunakan prompt ini sesuai dengan tadi ya. Jadi prompt ini kita gunakan untuk apa ya? Masukkan nama pengunjung kan. Jadi kita masukkan nama Anda siapa, pengunjung yang mengunjungi siapa. Untuk saya masukkan nama saya sendiri. Wait, kita coba aja ya. Kita coba saja terlebih dahulu seperti tadi. Jebret. Nah, untuk visitor name atau nama pengunjung nanti akan muncul, masukkan nama Anda. Siapa? Contoh Sugeng. Kita oke. Nah, nanti itu akan apa? Nanti jika sudah diisi nanti akan muncul pesan selamat datang, visitor name atau nama yang sudah diisi tadi. Oke, jadi akan muncul selamat datang Sugeng. Oke, Sugeng, selamat datang, Geng. Mungkin itu saja terkait apa ini? Terkait JavaScript interaksi ya.
seperti itu. Selanjutnya terkait ketentuan dari tampilan CSS. Oke, kita bahas dari CSS nya. Oke, kita bahas dari CSS. Nah, di bagian paling atas sendiri saya menulis custom style for the portfolio. Komentar ini hanya sebagai penanda bahwa semua gaya di dalam file ini khusus dibuat untuk proyek portofolio saya. Styling untuk body, bagian pertama yang saya atur adalah tampilan seluruh halaman melalui selektor body. Nah, jadi tampilannya seperti ini, bodinya seperti ini. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada font family, menggunakan Arial agar tulisan terlihat modern dan mudah dibaca. Yang mana ada backgroundnya saya menggunakan warna-warna ini. Kemudian ada main height, artinya tinggi halamannya 100 fh atau minimal 100% dari tinggi layar. Kemudian marginnya 0 dan juga PD-nya 20 pixel untuk menghapus jarak default browser dan memberi ruang di tiap halaman. Oke, kita lanjut pada judul utama. Judul utama saya gunakan warna teks merah muda cerah ya, seperti ini. Jadi kodenya FF6BB6B. Kemudian ukuran teksnya atau font size-nya saya 3 rem, membuatnya besar dan juga dominan. Kan judul ya, judul kan harus besar. Oke, ada text shadow. Text shadow itu untuk memberi bayangan agar teks tampak menyala bangku. Jadi seperti itu ya, kayak ada bayangannya. Oke, mantap. Kemudian ada saya tambahkan agar menarik, saya tambahkan animasi glow yang membuat efek cahaya berdenyut halus. Ngelek. Nah, seperti itu nanti. Wah, hasilnya nanti seperti itu. Animasinya yang saya buat adalah seperti ini. Untuk bayangannya seperti ini. Untuk dari yang 2 pixel 4 pixel warnanya ini kemudian menjadi sama pixelnya, tetap cuma warnanya yang berubah. Untuk bagian judul bagian, nah di sini sudah ada colornya, saya menggunakan warna biru Tosca. Kemudian ada border bottom, ada garis tebal warna merah muda untuk memperjelas pemisahan antar bagian. Nah, jadi biar bisa memisahkan ya nanti biodatanya seperti ini. Jadi ini bisa dipisahkan dengan ini garis merah. Kemudian ada text term from, mereka membuat semua huruf menjadi capital. Anjir. Ada letter spacingnya 1, jadi ada apa ini? Spasi 1 pixel. Kemudian ada gambarnya. Oke, gambarnya saya setting border 5 pixel solid, box shadow-nya 0, 8 pixel, 16 pixel, jadi gitu. Transisinya 0,3 detik. Semua gambar diberi bingkai merah muda 5 pixel. Kemudian bayangan lembut agar terlihat seperti mengambang. Jadi seperti ini, agar terlihat seperti ngelek anjir. Nah, agar terlihat seperti mengambang. Oke, seperti begitu ya. Kemudian pada IMG apa ini? Pada IMG hover. Nah, IMG hovernya saya menggunakan ini apa ini? Transform scale agar gambarnya sedikit ngezoom dan bayangannya makin kuat. Nah, ini saya tambahkan box shadow-nya juga. Efek hover ini membuat tampilan terasa interaktif dan profesional seperti yang tadi. Jebret, seperti ini ya, seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti itu. Kemudian
ada styling nih. Stylingnya, font size-nya saya menggunakan 1.1 rem, dan warnanya saya menggunakan warna abu gelap. Nah, saya menggunakan warna abu-abu gelap 333. Dan line height-nya atau membuat jarak antar barisnya saya gunakan 1.6 atau 1,6. Nah, styling untuk tombolnya button, BTN itu artinya button ya. Nah, latar belakangnya saya atur menggunakan warna merah muda dan juga biru toska. Nah, jadi saya menggunakan merah muda dan biru toska pada button. Nah, jadi seperti ini teman. Ada merah muda dan juga biru toska, kelap-kelip abangku. Kemudian tepi bulat seperti kapsul dalam dengan radius 25 pixel, efek bayangan kecil agar terlihat timbul, dan huruf kapital semua untuk kesan yang tegas. Nah, kemudian pada buttonnya juga ada hover ya. Hover itu kayak apa, transisinya tadi atau animasinya. Nah, kalau kita tekan, nah ini ada kayak apa ya, sebuah interaksi kecil ya. Nah, saya atur seperti ini. Oke, untuk settingan kontainer atau bagian utamanya, lebarnya saya atur menjadi 900 pixel supaya konten tetap fokus di tengah layar. Kemudian latar belakangnya saya gunakan warna putih dengan memberikan efek dengan warna putih karena agar tampilnya itu bersih gitu. Kemudian ada backdrop filter. Saya menggunakan blur 10 pixel, memberikan efek kaca buram seperti glass somerism yang saat ini sedang tren di desain modern. Diberi juga bayangan dan radius untuk efek melengkung dan elegan. Nah, jadi saya menggunakan seperti ini ya. Nah, styling untuk setiap sectionnya, setiap bagian seperti biodata, hobi, keahlian, saya bungkus dalam text section seperti itu. Nah, jadi setiap sectionnya memiliki background warna putih transparan ya, warna putih transparan. Diberi padding agar tidak menempel pada isi tepi, jadi diberi padding biar gak nempel. Kemudian dikasih efek bayangan box shadow dan sudut melengkung agar nanti lebih lembut dan transisinya smooth gitu. Jadi kita arahkan gitu, nanti akan sedikit terangkat ke atas dan memberikan kesan 3D seperti itu. Nah, setiap bagian kita angkat dikit agar memberi efek yang nyata. Oke bosku, kok mencet. Selanjutnya kita lanjut ke bagian uli. Belum. Kita lanjut ke bagian ini, sudah CSS section hover. Ini agar tadi ya, agar angkat teratas. Kemudian ada elemen strong nih. Fungsinya untuk menonjolkan teks penting seperti label biodata. Jadi kayak warnanya itu pekat atau tebal ya. Fungsi dari strong. Kemudian ada uli, ada styling untuk daftar uli. Nah, setiap item diberi daftar, diberi jarak antar baris dan sedikit indentasi ke kanan. Kemudian saya ganti simbol bulletnya menjadi warna panah ya. Jadi nanti jadinya setiap tombol anunya akan ada ininya, panahnya ya teman-teman. Jadi agar terlihat lebih menarik, maka saya tambahkan emot-emot seperti
ini. Nah, jadi mungkin itu saja terkait penugasan saya tentang apa ini? Tentang pemrograman UTS, pemrograman bawah dasar. Terima kasih atas waktunya. Mungkin masih banyak salahnya, mohon dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa jadi lebih baik untuk ke depan dan ke depannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Salam akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.